warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Mukafi dari Prodi D3 Teknik Pertambangan dengan nomor NIM 22080064. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang survei pemetaan mengukur UNP menggunakan metode polar. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di presentasi saya pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pendahuluan dalam survei pemetaan di tambang. Terdapat alat yang berguna untuk pembuatan peta kontur menggunakan waterpass. Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik secara vertikal maupun horizontal. Dan selanjutnya pengertian peta kontur. Peta kontur adalah peta yang memproyeksikan dan menginformasikan keadaan umum permukaan tanah beserta informasi ketinggiannya menggunakan garis kontur, yaitu garis pembatas bidang yang merupakan kedudukan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Garis ketinggian pada peta membentuk garis yang berkelok dan tertutup serta menggunakan rangkaian dari titik-titik. Kegunaannya untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Selanjutnya, itu garis ketinggian mempunyai beberapa karakteristik seperti berikut, yaitu yang pertama, garis yang rendah dikelilingi garis yang tinggi. Dan yang kedua, pada daerah yang landai, garis pembatas dan akan berjauhan satu sama lain, begitu juga sebaliknya. Untuk daerah khusus tebing seperti tebing, kawah, jurang, garis ketinggian digambarkan khusus pula. Dan yang keempat, yaitu selisih tinggi antara dua garis yang berurutan disebut dengan interval. Selanjutnya, yaitu metode pengambilan data. Pada kesempatan praktikum kemarin kami menggunakan pengambilan data, yaitu metode polar. Dan metode polar adalah pengukuran bidang dengan mengambil data jarak, triangulasi dan sudut pada setiap patok guna mendapatkan luas bidang tersebut. Pusat metode ini ditarik dari BM02 acuan. Kelebihan dari metode ini adalah efisiensi dari waktu, tenaga, dan juga dalam pengolahan data. Selanjutnya, yaitu pengambilan data. Pengambilan data secara manual menggunakan waterpass. Dengan alat ini sebagai dasar dalam survei dan pemetaan serta guna memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah survei dan pemetaan. Menurut kami, alat waterpass memiliki kekurangan, yaitu jarak optis yang tinggi yang tidak terlalu jauh di kisaran 40-70 meter. Walaupun bisa dipaksa hingga 100 meter, namun susah dalam membaca data dan mungkin akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 Desember dan tanggal 23 Desember 2022 dengan objek Universitas Negeri Padang. Pengukuran dimulai dari BM02 yang berada di tengah halaman depan Rektorat Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, cara menganalisis data. Yang pertama, yaitu jarak optis. Jarak optis didapat dengan cara batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Jarak optis ini dikali dengan azimut sin untuk koordinat X dan cos untuk koordinat Y. Lalu ditambahkan dengan koordinat tempat alat berada, maka itulah koordinat dari titik yang dibidik, atau bisa juga dirumuskan dengan koordinat X dalam kurung jarak optis sin A sama dengan X1, dan koordinat Y jarak optis cos A sama dengan Y1. Berbeda dengan Z, dirumuskan sebagai berikut. Tinggi alat dikurang batas tengah sama dengan beda tinggi. Dengan itu didapatkan koordinat Z tambah beda tinggi sama dengan Z1. Lalu kita menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan rumus fx yang telah kami buat dengan rekayasa sehingga membantu dalam pengolahan data. Yaitu pembuatan garis kontur dengan ArcGIS seperti gambar di PPT. Dan sama
seperti yang di PPT pembatalan kontur dengan ArcGIS. Dan selanjutnya layout. Layout merupakan langkah akhir dalam pembuatan peta yang bertujuan untuk mengatur tampilan pada peta sebelum dicetak. Untuk mengubah tampilan dari layar lebar kerja data view menjadi tampilan layout, maka gunakan menu layout yang ada pada bagian kiri bawah dari layar. Pada layout ini dapat ditambahkan tampilan-tampilan untuk melengkapi informasi yang ada pada peta seperti skala, legenda, letak geografis, pada guna lahan, arah mata angin, dan lain-lain. Untuk mencetak peta hasil padigitasian pada dalam kertas A1 digunakan plotter, sedangkan untuk ukuran A2 sampai A4 gunakan printer. Pada garis gambar 4 ditampilkan menu printer yang berisi pilihan yang akan disesuaikan beserta ukuran kertas, jenis plotter, skala, warna, dan lain-lain. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil mungkin gambar bisa dilihat pada PPT saya nanti. Dan selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan dalam kegiatan pembuatan peta topografi Universitas Negeri Padang adalah peta dalam bentuk analog atau hard copy dalam format JPEG yang dapat dicetak, dan peta digital dalam format DBF atau shapefile dalam format SHP yang terintegrasi, mudah dikopi, informatif, dan editable. Pada gambar 7 ditampilkan peta soft copy dalam format JPEG. Informasi tepi peta menampilkan nama peta pada kotak keterangan gambar legenda. Ditampilkan informasi tentang titik koordinat, batas, wilayah, dan garis kontur. Pada bagian kanan bawah terdapat skala dan titik lokasi yang digunakan. Selanjutnya masih dengan hasil pembahasan yang di Excel. Pada pencarian titik koordinat kami mendapatkan 164 titik koordinat untuk menghasilkan peta kontur tersebut. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Pengambilan data untuk membuat peta kontur dapat dilakukan dengan alat survei dan survei memetan waterpass dengan melakukan pengambilan data berupa batas atas, batas bawah, batas tengah, azimut, dan tinggi alat. Dari hasil pengukuran sehingga data dapat diolah dan dapatkan jarak optis. Jarak optis tersebut kali ini dengan azimut lalu ditambah dengan koordinat awal. Membidik maka didapatkan koordinat titik selanjutnya. Elevasi didapat dengan menambahkan beda tinggi antara dua titik dengan elevasi awal. Setelah melakukan hal yang sama pada titik didapat koordinat selanjutnya ialah diproses input ke software ArcGIS. Dengan software ini dapat membantu kita dalam membuat peta kontur dengan akurat. Baiklah, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.